Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfansyah. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan atau memberikan gambaran tentang apa itu artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, namun pada kali ini kita tidak akan membahas tentang apa itu definisi artificial intelligence. Namun kita akan membahas sesuatu bagian dari artificial intelligence tersebut. Nah, kali ini saya akan mempersingkat artificial intelligence itu dengan sebutan AI. Nah, kali ini kita akan membahas agent. Agent dalam AI, apa itu sebenarnya? Apa itu agent dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Agen atau agent adalah segala sesuatu yang dapat dilihat sebagai memahami lingkungan melalui sensor dan bertindak atas lingkungan itu melalui aktuator atau biasa disebut aktor. Lebih mudahnya, agent adalah segala sesuatu yang terlibat dalam sebuah sistem kecerdasan buatan. Contoh perumpamaannya adalah agent pada manusia. Agent manusia memiliki mata, telinga, organ lain untuk sensor, dan tangan, kaki, vokal, saluran, dan sebagainya untuk aktuator atau aktor. Nah, agent memiliki struktur. Struktur agent dalam sebuah artificial intelligence memiliki struktur yaitu terdiri dari dua, arsitektur dan program. Sebagai contoh penggambarannya agar mudah dipahami, seperti apa itu arsitektur di dalam agent adalah ibarat kaki manusia, dan program berfungsi untuk memerintahkan kaki untuk melangkah. Kedua hal ini saling berkaitan dan membutuhkan satu sama lainnya. Program tidak bisa sekedar memberi perintah berjalan jika arsitektur kaki tidak dimiliki pada agent. Begitu juga sebaliknya, kaki tidak akan bisa berfungsi atau berjalan jika tidak mendapat perintah dari program. Kedua itu adalah program agent. Secara singkatnya, program agent merupakan pengambilan persepsi arus sebagai input dari sensor dan membalikan aksi ke aktuator atau aktor. Program agent tidak memiliki pilihan selain mengambil hanya persepsi saat ini sebagai masukan, karena tidak ada lagi yang tersedia di lingkungan. Jika tindakan agent perlu bergantung pada seluruh urutan persepsi, agent harus mengingat persepsi, kemudian menggunakannya untuk mengidentifikasi tindakan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan oleh artificial intelligence atau agent di dalam artificial intelligence. Pada bagian program agent ini dapat diuraikan 4 jenis dasar program agent yang mewujudkan prinsip-prinsip mendasari hampir semua sistem kecerdasan buatan atau sistem cerdas, yaitu yang pertama adalah agent refleks sederhana. Kedua, agent refleks berbasis model. Yang ketiga, agent berbasis tujuan. Dan yang keempat adalah agent berbasis utilitas. Nah, agar mudah dipahami, maka diperlukan pendekatan yang lebih umum dan fleksibel. Pertama-tama membangun interpreter tujuan umum untuk kondisi tindakan, dan kemudian membuat kumpulan aturan untuk lingkungan tugas tertentu. Memberikan program umum ini adalah suatu bentuk skema, dan ini akan dipermudah dengan penggambaran skema dalam apa itu agent refleks sederhana, agent refleks berbasis model, agent berbasis tujuan, dan agent berbasis utilitas. Bagaimana aturan kondisi dan tindakan kemungkinan agent untuk membuat koneksi dari persepsi ke tindakan. Nah, langsung aja kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah agent refleksi sederhana. Jenis agent yang paling sederhana adalah agent refleks sederhana. Agent ini memilih tindakan berdasarkan persepsi pada saat itu juga, mengabaikan sisa sejarah persepsi. Misalkan agent pada sebuah pintu otomatis yang sering terlihat di mall ataupun hotel-hotel mewah. Nah, ini akan kita contohkan agent refleks sederhana. Nah, ini adalah contoh sederhana dari agent refleks sederhana
yaitu pintu geser. Mungkin dari kalian juga sudah sering lihat apa itu pintu geser otomatis. Nah, bisa kita lihat di atas ini ada sensor untuk mendeteksi apakah ada orang dalam depan atau bagian belakang pintu tersebut. Jika ada orang, maka dia akan terbuka secara otomatis. Nah, secara mudah kita akan menjelaskan skema dari agent refleksi sederhana sebuah pintu geser otomatis. Nah, ini adalah agent. Agent ini mencakup hampir keseluruhan dari sebuah kecerdasan buatan. Yang pertama itu adalah sistemnya adalah kondisi lingkungan di depan pintu. Nah, sensor akan melihat apa yang ada di depan pintu tersebut, apakah ada orang atau tidak ada. Nah, kemudian akan dideteksi oleh sensor bagaimana kondisi di depan pintu. Ini depan ya. Nah, coba dilihat oleh sensor apakah di depan pintu tersebut ada orang ataukah tidak, atau ada objek lainnya. Jika ada keadaan di pintu depan, apa yang harus dilakukan? Nah, jika ada orang atau objek di depan pintu otomatis, maka dia akan terbuka secara otomatis. Nah, itu adalah penggambaran dari agent refleks sederhana. Nah, yang kedua selanjutnya yaitu adalah agent refleks berbasis model. Cara paling efektif untuk menangani observabilitas parsial adalah dengan agen melacak bagian dunia yang tidak dapat dilihat sekarang atau yang akan datang. Artinya, agent harus mempertahankan semacam keadaan internal yang bergantung pada sejarah persepsi atau apa yang data yang sudah masuk, yang sudah pernah ada, dan dengan demikian mencerminkan setidaknya beberapa aspek yang tidak teramati dari keadaan saat ini. Berarti dia akan memprediksi yang akan datang ke depannya. Nah, yang pertama yaitu, contohnya itu adalah contoh agent berefleks berbasis model. Nah, ini adalah contoh aplikasi YouTube. Nah, pasti dari diantara kita semua pasti tahu apa itu YouTube, pasti juga sering melihat video-video di YouTube, baik itu pembelajaran maupun hiburan. Nah, ketika kita melihat sebuah YouTube atau men-searching sebuah video di dalam YouTube seperti sepeda motor, kita lihat, kita klik video, kita tonton video yang lainnya. Nah, ketika kita keluar, maka ketika kita kembali lagi, kita akan direkomendasikan video sepeda motor yang tersimpan karena kita pernah mencari atau melihat konten yang berkaitan dengan sepeda motor. Maka mereka akan menyimpan data pencarian kita dan kemudian mereka akan merekomendasikan ketika kita kembali membuka aplikasi YouTube. Nah, itu salah satu kecerdasan buatan berbasis model. Nah, ini adalah skema penggambaran aplikasi YouTube. Yang pertama itu adalah kondisi beranda penampilan konten. Nah, secara random konten yang sering kita scroll atau lihat belum diklik, kemudian dideteksi bagaimana kondisi beranda, isinya apa aja. Di sini ada beranda di konten atau tampilan-tampilan secara umum, secara acak. Kemudian konten apa yang sering dicari pengguna. Nah, pada saat di bagian pencarian kita akan mengetik apa yang akan kita cari dan apa yang kita tonton. Kemudian konten apa yang akan direkomendasikan. Nah, setelah kita cari, kemudian apa yang dimunculkan, apa yang kita cari, maka sebuah aplikasi YouTube akan mencoba mencari konten yang kita cari. Nah, kemudian kita melihat konten atau yang sudah sering kita cari, sudah sering kita lihat. Nah, maka itu data tersebut akan tersimpan oleh aplikasi YouTube. Nah, kemudian ketika kita kembali lagi, mereka tahu apa yang kemarin kita tonton akan ditampilkan di beranda oleh mereka sebagai video atau konten rekomendasi dari aplikasi tersebut. Cukup mudah untuk dipahami apa itu agent refleks berbasis model.
Nah, yang kemudian lanjut yang ketiga, agen berbasis tujuan. Agen ini mengetahui sesuatu tentang keadaan lingkungan pada saat ini, tidak selalu cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Misalnya di persimpangan jalan, taksi bisa belok kiri, belok kanan, atau lurus. Keputusan yang benar-benar tergantung pada tujuan taksi tersebut. Dengan kata lain, serta deskripsi keadaan saat ini, agen membutuhkan sebagai informasi tujuan menggambarkan situasi yang diinginkan. Misalkan berada di tujuan tertentu, program agen dapat menggabungkan ini dengan model informasi yang sama seperti yang digunakan dalam agen berbasis refleks berbasis model untuk memilih tindakan yang ingin dicapai. Nah, pada agen berbasis tujuan ini, dia sudah ditentukan atau sudah diinputkan tujuannya itu apa. Nah, dia hanya mengetahui keadaan saat ini dan tujuan yang telah diinputkan terhadap artificial intelligence tersebut. Sebagai contoh agar mudah dipahami, nah ini adalah contoh agent berbasis tujuan atau artificial intelligence agent berbasis tujuan, robot pengantar makanan. Nah, di beberapa negara maju atau di Indonesia mungkin beberapa sudah ada. Ini adalah robot pengantar makanan yang sering diletakkan di sebuah restoran. Nah, robot ini sudah memiliki tujuan. Nah, pada misalnya ada seorang pelanggan yang memesan suatu makanan, kemudian dimasukkanlah data tersebut, diletak di meja berapa pelanggan tersebut yang memesan makanan. Nah, maka robot pengantar makanan tersebut akan langsung menuju ke meja yang ditentukan. Nah, tugasnya itu hanya sampai ke meja makanan tersebut karena tujuannya memang dari awal sudah ditentukan. Sebagai penggambaran skema, ini adalah penggambaran skema agar sedikit lebih mudah dipahami. Kondisi lingkungan restoran. Pertama itu adalah ruang lingkupnya, kondisi sekitar restoran. Kemudian sensor, seperti apa keadaan dalam restoran. Apakah restoran itu ramai, sepi. Nah, kemudian juga mengetahui tata letak restoran, posisi meja, posisi kursi. Nah, situ posisi area untuk berjalan tamu, di mana keberadaan pelanggan yang memesan makanan. Nah, di sini di manakah letak pelanggan yang memesan makanan? Apakah di meja 1, di meja 2, di meja 3? Nah, kemudian dia akan selanjutnya mungkin mengambil kesimpulan rute mana yang akan diambil untuk mengantarkan makanan. Apakah melalui rute ke meja 1, ke meja 2, atau ke meja 3? Nah, dia akan sesuai dengan tujuan dari pemesan makanan tersebut. Nah, setelah itu, setelah didapatkan mana yang pemesannya, rute mana yang akan diambil untuk mengantar makanan. Nah, dia berproses lah untuk mengambil rute untuk menuju mengantar makanan ke pelanggan. Ketika makanan sudah sampai di meja pemesan, maka robot tersebut akan kembali ke pengambilan pesanan lainnya karena tujuannya sudah tercapai, yaitu mengantar makanan kepada pelanggan yang memesannya. Nah, biasanya robot ini juga sudah ada jalurnya. Nah, biasa mereka awal-awal itu menggunakan garis sebagai deteksi sensor agar robot itu tetap berada di jalurnya. Nah, yang terakhir yaitu selanjutnya adalah agent berbasis utilitas. Sasaran saja tidak cukup untuk menghasilkan perilaku berkualitas tinggi di sebagian besar lingkungan. Misalnya banyak urutan tindakan yang akan membawa taksi ke tujuan sehingga mencapai tujuan, tetapi beberapa lebih cepat, lebih aman, lebih dapat diandalkan atau lebih murah daripada yang lain. Nah, sebagai contoh dari agent berbasis utility yaitu adalah Google Maps. Nah, hampir semua orang pasti mengerti apa itu Google Maps. Karena banyak orang menggunakan Google Map baik itu untuk ke suatu tempat belanja, tempat makan, ataupun tempat wisata akan lebih mudah menggunakan aplikasi Google Maps. Bagaimana kerjanya? Nah, lingkungan peta. Nah, luang lingkupnya itu peta yang tersimpan di dalam Google Maps. Kemudian sensor mendeteksi titik lokasi handphone masing-masing user atau pengguna dan melihat kondisi peta, keadaan rute dalam peta.
Bagaimana keadaan rute dalam peta? Apakah lokasi kita itu ramai, macet, atau banjir? Kemudian ketika diketikkan rute tujuan yang dicari, nah dari titik awal ini dia akan mencari ke rute yang mana? Apakah rute yang tujuannya itu dari ke A, dari A ke B? Nah, dia akan memunculkan rute di sini. Kondisi lalu lintas setiap rute akan dia tampilkan rutenya. Rute bagian 1 ini ada yang kemacetan, rute bagian 2 ada yang kebanjiran. Nah, rute ketiga ada yang jalannya ramai, lancar, ada juga yang sepi tapi lebih jauh. Nah, pada kegunaannya ini dia akan memberitahukan secara baik itu jarak, efisiensi waktu atau waktu yang lebih cepat. Dia akan menampilkan waktu yang lebih cepat, mana jalur yang lebih cepat untuk mencapai titik tujuan yang dicari melalui rute-rute yang sudah ditampilkan. Nah, ketika sudah ditampilkan rute waktu tercepat sudah diberitahu, misalnya rute A sekian menit, rute B sekian menit, maka selanjutnya adalah memilih rute yang digunakan. Aktor akan memilih rute yang digunakan untuk sampai ke tempat tujuan. Seperti kita dari kota Stabat menuju ke kota Binjai itu bisa melalui 2 jalur. Ada orang yang bilang jalur barat, ada yang bilang jalur timur. Ada juga yang bilang itu jalur Kuala Bugome dan jalur Tandem Hilir. Nah, itu juga salah satu kondisi di mana kita sebagai user bisa memilih 2 jalur tersebut atau memilih salah satu, mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat, mana yang kondisinya ramai, mana yang tidak gitu. Nah, secara langsung dia akan menggambarkan. Google Map itu sudah sangat canggih, dia bahkan mengetahui di mana kemacetan melalui setiap IP smartphone pengguna sepeda motor, mobil. Nah, mereka akan mendeteksi kalau di situ ada banyak IP handphone, mereka akan mengatakan sedang terjadi kemacetan. Nah, itu juga salah satu artificial intelligence yang memiliki agent berbasis utility. Nah, semoga video singkat ini dapat dipahami, walaupun sedikit mungkin beberapa ada kesalahan, saya mohon maaf. Tujuan saya di sini adalah untuk belajar, kita bisa saling belajar, tidak menggurui, juga untuk menambah pengetahuan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.